Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, Rabb semesta alam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Sahabat RKI yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena keistimewaan bulan Ramadan ini sudah seharusnya kita dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah harus penuh persiapan dan perbekalan. Nah, di antara persiapan atau bekal yang dapat kita siapkan dari sekarang adalah bekal secara fisik dan mental atau jasmani dan rohani. Sahabat RKI yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, selain persiapan fisik yang bisa kita latih dari sekarang, yang tidak kalah penting adalah kita mempersiapkan ruhiyah kita dalam menjemput keberkahan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah dengan memperbanyak doa, ya. Kita berdoa agar Allah senantiasa agar Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan yang mulia, agar Allah menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa maksimal untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan ini, agar Allah senantiasa memberikan kita semangat untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan dan mengumpulkan banyak keberkahan di dalamnya, dan agar Allah menghindarkan kita dari upaya-upaya yang dapat mengganggu optimalisasi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ad-Dailami, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah atau antarkanlah aku ke Ramadan, gitu ya. Kemudian wasallim Ramadan li, dan antarkanlah Ramadan kepadaku agar aku bisa beribadah, beramal soleh di dalamnya. Wa tasallamahu minni mutaqabbalan ya rabbal alamin, dan terimalah semua amal ibadahku di bulan suci Ramadan ini, wahai Rabb semesta alam. Demikian doa Rasulullah SAW yang senantiasa beliau panjatkan dalam penantiannya, dalam menanti bulan suci Ramadan, gitu ya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua perbuatan kita yang disengaja ataupun tidak. Agar kenapa? Agar Allah berkenan, ya, mengabulkan semua doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita bisa memperdalam ilmu, ya, atau menambah ilmu tentang ibadah bulan puasa. Jangan sampai kita beramal tapi tanpa ilmu, akhirnya amal kita berkurang nilainya atau mungkin bahkan tidak bernilai sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus memastikan semua amalan kita itu kita niatkan karena siapa. Kita harus memastikan bahwa semua amalan kita kerjakan itu adalah kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan itu karena niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua orang akan dibalasi perbuatannya itu berdasarkan yang dia niatkan. Jadi penting kita memastikan niat kita dalam beramal soleh, ya. Pastikan semua niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat yang ikhlas karena Allah ini merupakan syarat utama dalam mencapai derajat takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana kami telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa hanya bisa dicapai dengan amalan-amalan yang ikhlas atau murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting di sini untuk kita memastikan agar amal soleh kita, segala amal yang kita perbuat atau amal ibadah kita didasarkan karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan kita semua. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah adalah murni dari saya pribadi sebagai seorang manusia. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.